muhibbin hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada minggu yang telah lewat, Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita tentang makan, minum, berpakaian, berhias, kawin, rumah tangga, pergaulan dan lain sebagainya. Dan Al-Quran pun pula memberikan petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah, bagaimana cara mencari penghidupan di alam dunia ini. Salah satu petunjuk Al-Quran kepada orang-orang yang beriman, yang ingin bertakwa kepada Allah, bagaimana mencari penghidupan di dalam dunia ini. Salah satunya Al-Quran memberikan petunjuk, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Baqarah 275-276. Di sini Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman yang ingin bertakwa, bagaimana mencari sumber penghidupan atau rezeki. Allah memberikan petunjuk, wa ahallallahu al-bai'a, Allah telah menghalalkan jual beli. Wa harrama riba, Allah mengharamkan riba. Jadi jual beli atau perniagaan, perdagangan, salah satu petunjuk Allah kepada orang-orang yang beriman yang ingin bertakwa untuk mencari sumber penghidupan atau rezeki itu. Dan Allah melarang keras mencari rezeki dengan cara riba, wa harramar riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, Allah akan menghancurkan riba itu, Allah akan menghilangkan berkahnya riba itu. Wa yurbis sadaqat, dan Allah akan mengembangkan, menyuburkan sedekah. Ayat ini jelas memberikan petunjuk bahwa riba itu tidak menguntungkan. Bahkan sebaliknya, riba itu menghancurkan. Allah Maha benar firman-Nya, yamhaqullahu riba, Allah menghancurkanmu riba. Jadi kalau kita berusaha mencari rezeki dengan jalan riba, pasti akan bangkrut usaha kita, pasti tertinggal hutang. Itu sudah jaminan Allah. Kalau ada orang yang riba tapi rezekinya luas, kalau ada orang yang riba tapi hidupnya makmur, itu adalah merupakan istidrajun minallah, lanjuran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak lain adalah agar dia nanti di akhirat sempurna mendapatkan siksanya. Ini petunjuk Allah menjauhi riba. Ada berapa macam jenis riba? Oleh para ulama fikih disebutkan ada 4 macam jenis riba itu. Pertama disebut ribal fadli. Ribal fadli ini adalah bi ayyazida ahadul iwadain, dengan bahwa lebih salah satu dua gantinya. Ini khusus tentang barang atau benda-benda ribawi. Ini ada istilah benda-benda ribawi, benda-benda yang mengandung riba, seperti makanan, buah-buahan, emas dan perak, termasuk air. Itu barang benda yang mengandung ribawi. Artinya kalau kita bermuamalah, berjual beli barang-barang tersebut, sangat berhati-hati karena itu ada mengandung ribanya. Nah, pertama ribal fadli ini salah satu di antara dua itu berlebih-lebihan. Umpamanya kita berhuruf baras tengah dua balik
ir dengan satu balik unus. Nah ini riba. Baras kita, baras ir 30 liter, ampun kawan unus 20 liter kita hurupakan. Nah itu riba. Kenapa? Karena lebih salah satu. Walaupun lain macamnya, tapi sama jenisnya pada baras. Emas kayak itu juga, pirak kayak itu juga, buah-buahan, kacang, jagung, kurma, anggur macam itu juga. Nah. Jadi kalau kita berhuruf misalnya jagung sebalik, lawan ampun kawan jagung tengah dua balik, itu riba. Ribal fadli ngarannya itu. Yang kedua macam riba ini adalah riba nasai. Riba nasai ini bi ayyu ajila ahadal iwadain, dengan bahwa dia menimpukan salah satu dua gantinya. Contohnya kita berhuruf baras cuma kaina hurufannya walaupun sama. Kita berhuruf nah baras pun ikam siam pun ku unus, berhuruf sama sebalik kita. Ayuha kita ambil baras siamnya, cuma kaina kita menunjuk hurufannya. Nah itu namanya riba juga. Riba juga walaupun sama takarannya tapi betimpu, itu disebut riba nasai. Yang ketiga ribal yadi. Ribal yad ini bil qabdi, dengan bahwa dia berpisah sebelum mengkabat, sebelum serah terima. Nah jadi ini barangnya barasku sebalik unus, baras ikam hurufannya sebalik juga unus, tapi belum dikabat ditinggalkan sudah. Nah itu ngarannya riba juga, tapi ngarannya ribal yadi. Ini barangnya mesti barang nang ada mengandung unsur ribawi tadi. Barangnya macam baras, buah-buahan, emas, pirak, banyu, lain baju. Nah itu kada mengandung unsur ribawi. Misal baju berhuruf puniknya selambar pun dua, itu kada apa-apa. Atau belah pacah kada apa-apa. Barang bangunan kada apa-apa. Itu kada mengandung unsur ribawi, kada mengandung unsur ribawi. Yang keempat ribal qardi. Nah riba hutang ini yang banyak kita lakukan. Kullu qardin jarra manfaatan lil mukrid, tiap-tiap hutang yang ada manfaat bagi yang menghutangi, termasuk bunga, itu manfaat bagi yang menghutangi. Kita menghutangi orang duit 1 juta rupiah, tapi kendaraannya kita pakai hari-hari karena kita menghutangi lawan ini 1 juta rupiah, itu riba, ribal qardi. Karena kita menghutangi ini 1 juta rupiah, sepeda motornya hari-hari kita pakai. Nah itu riba, ribal qardi. Kita mengambil manfaat karena kita menghutangi lawan orang tersebut, itu ribal qardi. Nah praktik-praktik riba seperti ini Allah menyatakan yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan riba itu. Kada ada harapan beruntung berusaha, kada ada harapan meningkat usaha. Bila kita melakukan riba tapi nyatanya usahaku meningkat, itu lanjuran dari Allah. Supaya apa? Supaya di akhirat kaina sempurna siksa didapatnya, makin berat lagi. Nah jadi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian perdagangan atau jual beli, Islam atau Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita macam apa jual beli itu yang benar, macam apa jual beli itu yang diridai Allah, macam apa jual beli itu yang membawa kita masuk ke dalam surga. Al-Quran memberikan petunjuk, rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah ila akhir. Yang orang tidak dilalaikan oleh perdagangannya,
daripada mengingat Allah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh usahanya daripada undang-undang peraturan Allah. Orang-orang yang berusaha namun tidak terlewatkan sembahyang, zakat, dan seterusnya. Nah, jadi artinya dalam berbisnis, dalam berusaha itu diperlukan satu, penjual ini ridha, yang membeli ridha, Allah selaku pengatur pun ridha. Kalau ketiga-tiganya ini ridha, maka usaha kita sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kita berusaha sesuai dengan huda, petunjuk. Berdagang, berusaha, jual beli, jangan sampai membuat kita melanggar hukum Allah. Jangan sampai lalai sembahyang fardu, zakat, puasa, dan seterusnya. Nah, jadi kita berusaha, berdagang, berjual beli, mencari untung. Itu tujuan jual beli, mencari untung. Jangan sampai mengorbankan agama, mengorbankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan asal untungnya. Banyak jual beli, ujungnya banyak, tapi Allah kada senang, Allah kada ridha. Salah satu contohnya, orang menukar buah di pohon, buahnya masih mentah dan kada dipotong situ saini. Itu praktik jual beli yang tidak sesuai petunjuk Al-Quran, tidak diridai Allah. Misal buah rambutan masih lagi hijau di pohon, datang orang, berapa sepohonan untuk nukarinya nah, biar tuang pohon sekian ratus ribu, jual tukar. Itu boleh asalkan situ saya ini diputik, jangan digenakan. Tapi kalau jual belinya itu buahnya sudah masak, buah sudah masak, nah kita tukari semuaan itu, boleh kada dipotong situ saya ini, kaina aja memotong, terbalik kalau pinanya nih. Tapi itulah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukum petunjuk daripada Al-Quran. Kalau kita menukar buah nang di pohon masih mentah, boleh, tapi ambil situ saya ini buahnya, jangan diganakan seminggu, 2 minggu, apalagi sampai masak. Jangan sampai demikian, itu bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. Itu ngarannya berusaha tapi melingahkan, melalaikan undang-undang Allah, zikrillah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Dan lagi Al-Quran memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berusaha ini melalui peringatan-peringatannya. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Al-Quran mengancam neraka wail bagi orang-orang yang mutaffifin. Mutaffifin ini apa? Orang yang bila mana menukar dia minta sempurnakan timbangannya, tapi kalau inya berjual, inya mengurangi takaran atau timbangannya. Ini mutaffifin. Kalau inya nukar barang tuang takar, takutan dikurangi orang, sedikit saja kurang minta tambahi. Tapi kalau sudah inya nang berjual, mengurangi takaran atau timbangan atau ukuran. Nah, ini pun cara-cara perdagangan yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Al-Quran mengancam dengan neraka, wailun lil mutaffifin, celaka orang-orang seperti itu.